Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Miss berharap anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja bersama dengan keluarganya ya. Nah, kemarin kita sudah review pada buku tema 2 untuk kelas 4. Nah, sekarang kita akan masuk pada buku tema 3. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Bapa. Kini kami boleh kembali belajar Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya belajar kami Bapa. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Selanjutnya, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Nah, yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya yaitu belum mau menghabiskannya ketika makan. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Kalau Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya. Lalu, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Baik, tentu saja Benny yang sudah bersikap bijak ya. Karena Benny sudah mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya serta tidak menyia-nyiakan makanan. Kemudian, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Ya, pihak yang dirugikan tentunya adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut. Kemudian, pihak lain yang dirugikan adalah para petani karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Untuk soal yang kelima, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Tentu ya, sebagai seorang anak berhak mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya, dan adik Benny sudah mendapatkannya. Lalu, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya? Karena kita harus memanfaatkan makanan secara bijak. Makan secukupnya, tidak berlebihan, apalagi sampai membuang makanan ya. Jadi ketika adik Benny membuang makanan, berarti dia belum melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 7, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya? Karena kewajiban kita memanfaatkan makanan secara bijak. Dan Benny mengambil makanan secukupnya, kemudian menghabiskannya dan tidak menyia-nyiakannya. Berarti Benny sudah melaksanakan kewajiban terhadap makanannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia.
Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan pertanyaan yang ada di dalam tabel berikut. Kan untuk yang gambar A. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Pada gambar A, itu orang sedang menebang pohon di hutan. Lalu, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ya, tindakan tersebut kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Lalu, apa dampaknya bagi lingkungan? Dampaknya bagi lingkungan adalah hutan menjadi gundul. Kalau hutan gundul, maka hewan-hewan akan kehilangan habitatnya. Lalu, apa dampak bagi orang lain? Dampak bagi orang lain, apabila hutannya gundul, maka akan menyebabkan banjir serta tanah longsor. Pertanyaan yang berikutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Tentu saja ya. Dengan menebang pohon di hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kecuali kalau menebangnya itu sistem tebang pilih atau tebang tanam ya. Yang berikutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, orang tersebut belum melakukan kewajibannya. Karena seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Lalu, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan ya kita tidak boleh menebang hutan secara sembarangan. Kita hanya boleh melakukan tebang pilih ataupun tebang tanam. Untuk yang gambar B dan gambar C, silahkan kalian diskusikan bersama dengan orang tua atau saudara. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhirnya, Miss berpesan seperti biasa, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, jika keluar rumah tetap menggunakan masker dan bantu orang tua selama di rumah ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pelajar kami Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami Bapa. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.